Sebelum gue mulai, gue mau nanya satu pertanyaan buat kalian. Apa yang terbesit di pikiran kalian ketika kalian mendengarkan kata musik? Mungkin ada yang kepikiran tentang lagu favoritnya, ada yang kepikiran tentang konser yang pernah didatengin, atau mungkin ada yang kepikiran tentang memori yang udah lalu. Tapi kalian pernah gak sih kepikiran tentang betapa pentingnya musik di kehidupan kita? Nah, maka dari itu, gue mau menjelaskan the importance of music. Kenapa musik itu penting di kehidupan kita? Nah, di sini ada nggak sih yang suka dengerin musik setiap hari? Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan musik itu bisa meningkatkan daya ingat, bisa meningkatkan fokus, dan bahkan bisa mengurangi stres dan anxiety. Ya, jadi ada sebuah jurnal yang dipublish oleh OnePlus Journal pada tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa 89% dari partisipan yang dikumpulkan, mereka semua berkata bahwa musik secara signifikan mengurangi stres dan anxiety mereka. Nah, walaupun tanpa jurnal itu, gue juga ngerasain gitu. Kalau misalkan musik tuh bisa meredakan stres dan anxiety gue. Contohnya ketika tugas numpuk, masalah pertemanan, masalah percintaan gitu kan. Kan kita otomatis stres gitu ya. Nah, ketika gue stres tuh gue langsung ambil earphone, buka Spotify, dengerin musik, atau gue main gitar. Nah itu tuh berasa lega gitu pas gue ngelakuin itu. Kayak ibarat tuh stres gue perlahan hilang. Pas gue dengerin musik, gue merasakan semangat lagi, gue merasa bahagia. Dan itu akhirnya bener-bener musik tuh menjadi faktor penting di kehidupan gue. Menjadi aspek penting yang harus ada di kehidupan gue gitu. Nah, selain musik juga bisa sebagai meredakan stres dan anxiety, menurut gue musik adalah sebuah bahasa universal. Bahasa yang gak perlu kata-kata di dalamnya untuk kita bisa mengerti. Contohnya, itu ketika kita misalkan dengerin lagu asing, kita tuh yang bahkan kita nggak paham sama bahasanya, sama kata-katanya. Kayak misalkan lagu Korea atau lagu Jepang yang kita nggak ngerti gitu bahasanya, tapi kita bisa merasakan emosinya, kita bisa merasakan bahagia, kita bisa merasakan sedih, atau bahkan kita bisa merasakan semangat. Kayak walaupun kita nggak paham sama bahasanya, jadi musik adalah sebuah bahasa yang universal. Terus juga musik gak perlu kata-kata di dalamnya untuk kita bisa merasakan emosinya. Nih, gue bakal praktekin kalau musik itu gak perlu kata-kata untuk kita bisa merasakan emosinya. Nah, walaupun di situ nggak ada kata-katanya, tapi gue yakin kalian bisa merasakan emosi dari musik yang tadi gue mainin. Nah, itu adalah salah satu contoh nyata dari musik adalah bahasa yang universal. Terus menurut gue, musik adalah suatu penghubung antar individu gitu. Sebagai contoh nih, misalkan kalian nonton konser, yang dimana itu ada ratusan atau bahkan ribuan orang di sana yang kalian juga nggak kenal. Tapi ketika kalian mendengarkan dan menyanyikan lagu yang sama, berbarengan, kalian merasakan kayak ada rasa kebersamaan di situ, ada rasa keakraban, rasa kehangatan yang kalian rasakan walaupun kalian nggak kenal nih orang siapa, kalian baru ketemu di hari itu juga. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa musik adalah suatu penghubung antar individu. Musik itu mendekatkan antar individu di lingkup yang lebih kecil. Misalkan kalian di kelas, kalian nyanyi bareng, kalian main musik bareng, kalian dengerin musik bareng, itu kayak tiba-tiba ada rasa kebersamaan, ada rasa keakraban yang lebih gitu.
Nah, menurut gue itu adalah contoh dari musik sebagai penghubung. Nah, di sini udah kelihatan kan dari 3 poin yang gue jabarkan tadi, musik itu sangat penting untuk hadir di kehidupan kita. Makanya gue mau mengajak kalian untuk merangkul musik ke dalam kehidupan kita. Karena music is not luxury. Music itu adalah sebuah kebutuhan untuk hadir di kehidupan kita. Karena musik itu seperti soundtrack yang bakal menemani kita sepanjang hidup kita. Saya Muhammad Rafael Rifai, terima kasih.